Wa ila dzalika al-isyara bima balaghana anna Allah Ta'ala lamma akhraja dzurriyyata Adam alaihi salam yaumal mizaq min dhahrihi wa ra'atil malaikatu kasratahum qalu ya rabbana la tasahum ad-dunya wa qala ta'ala inni ja'ilun mauta fa qalu la yahna'uhum al-aish qala inni ja'ilun amala. Masih dalam bab tentang manusia dibagi tiga dalam hal berangan-angan. Dalam hal berangan-angan manusia dibagi tiga, kata Imam Haddad. Yang kemarin pertama kita bahas adalah para nabi dan para siddiqin yang mereka tidak punya angan-angan sama sekali. Yang kedua yaitu mereka al-muqtasidun minal akhyar, orang-orang baik dan orang-orang soleh yang mereka selalu beribadah dan mereka punya angan-angan sedikit, tapi angan-angan yang sedikit tidak menjadikan mereka lupa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan inna minal amali rahmah, berangan-angan yang sedikit itu rahmat. A'ni al-amal alladhi laula wujuduhu la tazalzalat umurud din wad dunya, yaitu yang aku maksud kata Imam Haddad, angan-angan yang kalau tidak ada angan-angan ini maka akan terombang-ambing urusan dunia dan agama kita. Jadi angan-angan, ya Allah saya kepingin ngasih hadiah istriku emas, ini kan angan-angan. Tapi angan-angan seperti ini rahmat, angan-angan yang indah diperbolehkan. Kenapa? Angan-angan semacam ini tidak menjadikan Anda lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Anda melakukannya karena untuk Allah. Ya Allah, aku ingin memberikan hadiah istriku berupa emas. Memberikan hadiah kepada istri itu adalah ibadah, berarti kan untuk Allah angan-angannya. Angan-angan yang semacam ini adalah rahmat, kata para ulama. Dan isyarat daripada hal itu, kalau angan-angan itu tidak semuanya dilarang, ada angan-angan yang diperbolehkan, yaitu angan-angan yang tidak menjadikan kita lupa daripada Allah. Dalilnya adalah Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di saat mau menciptakan manusia ini, jadi Allah sudah turunkan Nabi Allah Adam ke dunia, kemudian Allah ingin menciptakan manusia melewati daripada sulbinya Nabi Adam. Malaikat melihat hal tersebut. Jadi malaikat melihat Allah mau menciptakan manusia, dan ternyata yang mau Allah ciptakan daripada anak keturunan Adam ini sangat banyak sekali. Malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana la tasahumud dunya, ya Allah dunia ini tidak cukup ya Allah, dengan manusia yang akan kau ciptakan begitu banyaknya, dunia ini tidak akan cukup, bumi ini tidak cukup ya Allah, kata malaikat. Kemudian Allah menjawab, inni ja'ilun mauta, wahai malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan juga kematian. Jadi aku hidupkan mereka, tapi juga akan aku matikan mereka. Artinya seandainya manusia itu dari zaman Nabi Adam tidak akan mati sampai hari kiamat, ya tidak cukup bumi ini. Bisa cukup karena apa? Karena ada kematian. Wa qalu la yahna'uhumul aish, kalau engkau ciptakan kematian ya Allah, kalau begitu mereka tidak akan bisa menikmati indahnya hidup. Kalau begitu mereka tidak akan bisa tersenyum, tidak akan bisa tertawa kalau begitu ya Allah, kata para malaikat. Faqala inni ja'ilun amala, aku akan jadikan angan-angan untuk mereka. Jadi Allah memang menciptakan angan-angan ini supaya apa? Supaya hidup kita ini ada indahnya, ada bahagianya. Coba Anda seorang suami mendatangi istri, tengah-tengah mendatangi istri ingat mati, gimana kira-kira? Nikmat bukan? Ya, ada nikmat. Makan pecel, tengah-tengah makan nikmatnya nasi pecel yang enak ini terkenal di Tulung Agung, ingat mati.
Gimana kira-kira? Tidak nikmat. Coba makan di tengah kuburan gitu aja sudah. Ya, tidak enak makannya. Kenapa? Ingat mati. Makanya ada angan-angan. Angan-angan yang menjadikan kita bisa menikmati daripada apa yang sedang kita lakukan saat ini, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimakan nasi pecel, wah enak ini pecelnya. Ya. Setelah makan, alhamdulillah. Nah, ini karena nikmatnya bisa kita rasakan, akhirnya kita mengucapkan kalimat syukur. Jadi berangan-angan tidak 100% dilarang. Ya. Ada angan-angan yang diperbolehkan, yaitu angan-angan dengan tujuan baik dan tidak sampai melupakan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa anin Nabi alaihi salatu wassalam, dan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yaquluna li ahli al-mayyit idan sarafu an qabrihi. Sungguhnya para malaikat itu berkata kepada keluarga mayit ketika mereka sudah mulai meninggalkan kuburan keluarga yang baru meninggal. Insarifu ila dunyakum ansakumullahu mautakum. Jadi kalau kita nganter jenazah itu, malaikat itu ngajak ngomong sebenarnya, cuman kita tidak dengar. Jadi ada beberapa kejadian yang sudah Nabi kabarkan terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita tidak menyadarinya. Contoh, di saat mayit itu dibawa, misal kalau di Jawa ini, ketika mau dibawa ke kuburan, dibopong dulu, nanti Pak Mudin menyampaikan beberapa kalimat. Ya. Itu sebenarnya di saat-saat semacam itu, begitu keranda itu mau diangkat atau sudah mau diperjalankan menuju kuburan, itu mayit itu ngomong. Mayit itu ngomong, cuman ngomongnya tidak gerak. Kalau bibirnya gerak, jenengan lari kabeh. Ada suaranya, tapi kita tidak dengar. Didengar selain manusia, kata Rasulullah. Jadi hewan itu dengar, binatang dengar, jin dengar. Kita manusia tidak dengar. Bahaya kalau kita dengar. Jenengan yang ngangkat keranda, tiba-tiba mayitnya ngomong, gimana kira-kira? Diuncal nih, kaget ini, setan ini hidup lagi nih mayitnya. Ya. Jadi mayit itu ngomong, apa yang dia ucapkan? Kalau dia orang baik, dia katakan, ayo segera kuburkan aku ingin melihat tempat yang indah untukku yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Tapi kalau mayitnya bukan orang baik, dia akan katakan, mau kau bawa kemana jasadku ini? Jangan dulu, doakan aku dulu, jangan buru-buru. Itu kata mayitnya. Nah begitu sudah dikuburkan, di saat kita pulang, malaikat itu berkata kepada kita, kita pun juga tidak dengar. Apa yang dikatakan kata Rasulullah oleh para malaikat? Insarifu ila dunyakum, bubarlah kalian menuju dunia kalian. Ya, kembalilah ke dunia kalian. Artinya dunia yang baik, kesibukan kalian, ya. Menafkahi anak istri, ya. Wa ansakumullahu mautakum, semoga Allah menjadikan kalian lupa akan kematian kalian. Jadi malaikat mendoakan seperti itu. Bukan berarti malaikat itu nyuruh kita lupa kematian, bukan. Maksudnya itu apa? Kalau jenengan ingat mati setelah ngubur, kok jenengan nangis terus tiap hari, ya dosa. Kemudian jenengan nangis terus sedih, ingat kematian, lupa nafkahi anak istri, ya dosa. Jadi maksudnya lupa akan kematian yang menjadikan kalian semangat untuk memenuhi kewajiban. Jadi bukan lupa kematian kemudian maksiat. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau mau maksiat, ingat kematian. Nanti pas anak lakukan ternyata mati, gimana? Mau main judi, ingat kematian. Nanti pas tengah-tengah judi mati, gimana? Eman-eman nanti. Nah, sudahlah, tidak jadi judi. Nah, ini penting kalau seperti ini. Tapi yang dimaksud malaikat adalah semoga Allah jadikan kalian lupa akan kematian kalian, sehingga kalian bisa fokus untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ya kalian. Makanya kata Nabi Muhammad pernah mengatakan, seandainya kalian bisa melihat
apa yang aku lihat saat ini daripada kejadian-kejadian yang tidak bisa dipandang oleh manusia. Nabi Muhammad katakan, la bakaitum katsira wa dhahiktum qalila. Niscaya kalian akan sering menangis dan sedikit tertawa. Seandainya kalian tahu apa yang aku lihat daripada siksa neraka, apa yang aku lihat daripada siksa kubur, apa yang aku lihat daripada yaumul hisab nantinya, niscaya kalian tidak akan bisa tertawa. Itu kata Nabi Muhammad. Ini adalah bukti bahwasanya angan-angan itu untuk kebaikan diperbolehkan, untuk hal-hal yang baik diperbolehkan, dengan syarat tidak lupa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.